Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi jumpa dengan channel kami. Kami doakan teman-teman YouTube semua dalam keadaan sehat walafiat. Oh ya, aku ingetin buat teman-teman YouTube semua yang belum sempat subscribe, bisa subscribe sekarang ya, supaya ketika ada informasi menarik, teman-teman YouTube semua tidak ketinggalan. Di video kali ini kita membahas mengenai pengalaman kami membeli mobil bekas namun kondisinya sudah terblokir. Nah, terblokir di sini itu ada beberapa kondisi ya. Maksudnya yang diblokir itu adalah STNK-nya. Jadi ketika kita membeli mobil bekas, si pemilik kendaraan itu kemungkinan besar dia akan lapor jual. Kenapa mereka harus lapor jual? Karena kalau misalnya tidak dilapor jual, ketika mereka akan membeli mobil lagi, mereka akan kena pajak progresif namanya. Apa itu pajak progresif? Jadi tambahan nilai atau tambahan pajak ketika seseorang memiliki kendaraan lebih dari satu. Bagaimana misalnya diatasnamakan istri atau anak, itu sama aja, nanti tetap kena pajak progresif karena satu kakak ya. Jadi makanya ketika seseorang menjual kendaraannya, menjual mobilnya, mereka pasti akan lapor jual supaya ketika membeli kendaraan lagi mereka tidak kena pajak progresif. Ketika kena pajak progresif, nilainya akan bertambah ya, lebih mahal dari yang seseorang yang hanya memiliki satu mobil. Jadi begitu. Makanya ketika kita membeli mobil bekas, ada potensi akan terjadi seperti itu. Nah, itu untuk kondisi STNK diblokir karena si pemilik pertama melakukan lapor jual. Kondisi yang kedua, bisa juga kendaraan kita itu terblokir karena si pemilik pertama melakukan pelanggaran lalu lintas. Jadi di beberapa daerah kota besar, di Jakarta misalnya, di Surabaya, mereka sudah memperlakukan namanya e-tilang. Jadi misalnya mereka melanggar lampu merah gitu kan, itu sudah bukan polisi yang menindak, jadi sudah via CCTV. Nanti di capture pelanggarannya, habis itu kita dikirimi surat, surat 1, surat 2. Ketika tidak ada respon, nah secara otomatis kendaraan kita, atau lebih tepatnya STNK kita itu akan diblokir. Berarti kita menggunakan kendaraan posisi surat-suratnya itu off. Bagaimana kalau itu terjadi gitu kan? Nah, kita akan berbagi tips buat teman-teman YouTube semua ketika akan membeli mobil bekas. Bagaimana sih caranya mengetahui bahwa kendaraan tersebut bebas dari blokir? Entah itu blokir karena sudah dilapor jual atau blokir karena e-tilang. Nah, di negara kita sudah canggih ya. Misalnya di kota Jakarta itu sudah ada webnya. Sebenarnya ada banyak cara, mulai melalui SMS bisa, kita datang langsung ke Samsat juga bisa. Terus yang akan kita bahas di video kali ini adalah melalui web. Dan itu caranya gampang, gak ribet, dari HP pun bisa. Sehingga ketika kita akan beli, kita bisa tahu kendaraan tersebut posisi terblokir apa enggak. Kendaraan tersebut kita aman untuk misalnya bayar pajak, terus pajak tahunan, kita bisa pinjem identitas si pemilik yang sebelumnya. Cuma itu meskipun itu kecil kemungkinan ya, kecil kemungkinan si pemilik yang sebelumnya itu tidak akan melakukan lapor jual. Oke, kita langsung saja tunjukkan bagaimana caranya mengetahui kendaraan tersebut bebas dari blokir. Kali ini kita tunjukkan lewat HP ya, lewat HP. Nah, ini sudah ada HP. Caranya kita masuk di Google Chrome misalnya ya.
kita ketik cek Nopol Jakarta. Cek Nopol Jakarta ya. Nah, itu langsung ada webnya samsatpkb2jakarta.co.id. Kita klik. Nah, ini sangat mudah sekali. Kita bisa masukkan misalnya di sini, ini misalnya ya, misalnya. Jadi kita misal beli mobil gitu kan. Kita tinggal cek di sini kendaraan tersebut keadaan terblokir apa belum, bisa dari sini. Misalnya nih, ini saya acak ya. Ini kita pernah coba sebelumnya, misalnya 1521. Terus huruf belakangnya. Misalnya nah ini hanya contoh ya. Terus nick ini bisa dikosongin. Terus klik saya bukan robot. Cari. Nah, tidak kurang dari 2 detik langsung muncul semua di sini ya. Nah, nopolnya sekian. Nah, kendaraan kedua nih. Ini si pemilik kendaraan ini berarti dia udah pernah beli sebelumnya. Namanya dirahasiakan. Nicknya dirahasiakan, alamat dirahasiakan. Nah, nomor BPKB juga, model pembuatan, warna. Nah, ini muncul semua. Jenis bahan bakar, masa berlaku, nilai jual. Nah, jatuh tempo pajaknya pun di sini sudah tertera. Nah, pajaknya berapa? Nggak ada denda nih ya. Nggak ada denda. Nah, total pajaknya itu berapa? Nah, di sini untuk keterangan yang saya maksud dia posisi terblokir apa enggak di status ini ya. Nah, berarti kendaraan ini aman dari blokir. Nah, berarti dia kendaraan tersebut tidak pernah melakukan pelanggaran, tidak pernah diajak melakukan pelanggaran oleh si pemiliknya. Jadi aman. Nah, kalau sudah aman, kita bisa melanjutkan untuk transaksi ketika mobil itu sudah cocok dengan kita. Spesifikasi, keadaan fisik, keadaan mesinnya udah cocok. Nah, ini adalah tahap legalnya. Tahap surat-suratnya, apakah ini nanti timbul masalah apa enggak. Karena kan lumayan, misalnya nanti posisi kendaraan itu terblokir, minimal kita harus menyediakan 500.000 untuk membuka blokirnya ya. Nah, bisa dicek di webnya langsung. Begitupun di Jawa Tengah juga, di Jawa Timur juga sudah ada. Via SMS bisa, via web bisa, atau datang langsung ke Samsat. Tapi kalau datang langsung ke Samsat kan ribet, apalagi sekarang pandemi. Cukup web aja lebih cepat. SMS juga bisa, cuma kan sekarang zamannya udah canggih. Kayaknya lebih cepat pakai web ya. Nah, ini nanti kita bisa tinggal cetak. Begitu teman-teman. Jadi sudah tidak bingung lagi ya ketika kita akan beli misal itu kendaraan mobil bekas. Bagaimana sih kondisi pajaknya gitu kan? Apa bener apa enggak ini gitu kan? Bisa dicek di webnya. Nah, di sini ini berarti masih aman nih. Oke, demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada pertanyaan, ada diskusi atau ada pengalaman, bisa tulis di kolom komentar ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.